Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi saudara-saudara yang sedang melihat video ini, khususnya kepada asisten laboratorium ketika 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami dari kelompok C, sesi D3 dari paralel D yang beranggotakan 2 orang, yakni yang pertama itu saya Muhammad Nabil Hamadi dengan NPM 1903-1010-109 dengan partner saya Vicky Putra Pratama Rianto dengan NPM 1903-1010-171. Sini kami akan presentasikan mengenai modul 3, yaitu fermentasi wine. Ini dengan anggota kelompoknya. Lalu ini fermentasi. Slide yang pertama ada definisi dari fermentasi itu sendiri, yaitu fermentasi yaitu suatu proses metabolisme yang menyebabkan senyawa organik dalam suatu bahan makanan menjadi produk dengan senyawa yang lebih sederhana oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Lalu untuk jenis-jenis selanjutnya ada jenis-jenis fermentasi, yaitu yang pertama ada fermentasi aerob. Fermentasi aerob yaitu merupakan proses fermentasi yang memerlukan adanya oksigen. Jadi tanpa oksigen fermentasi ini tidak bisa berjalan. Nah, banyak proses fermentasi yang dilakukan dengan cara aerob ini, misalnya proses produksi protein pada sel tunggal. Yang kedua ada fermentasi anaerob. Itu fermentasi anaerob adalah proses fermentasi yang tidak memerlukan bantuan oksigen. Jadi ketika fermentasi ini kemasukan oksigen, maka tidak terjadi atau ada yang mempengaruhi proses fermentasi tersebut dan menyebabkan tidak berjalan fermentasinya. Lalu pada fermentasi anaerob, zat-zat organik metabolisme tanpa adanya oksigen, berarti tidak adanya ada reseptor elektron eksternal, melainkan melalui kesetimbangan yang terjadi pada reaksi oksidasi reduksi internal. Yang ketiga ada fermentasi karbohidrat. Fermentasi karbohidrat ini merupakan kemampuan memfermentasi karbohidrat dan produk fermentasi yang dihasilkan. Itu merupakan yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Contohnya yaitu tape, brem, dan roti. Lalu yang keempat ada fermentasi protein nabati. Fermentasi protein nabati ini jenis fermentasi yang menggunakan mikroorganisme jenis kapang atau Rhizopus oryzae yang digunakan untuk memfermentasi kacang kedelai sebagai sumber protein nabati yang menghasilkan tempe dengan mempunyai cita rasa yang khas. Sedangkan mikroorganisme jenis kapang untuk spesies Neupora stophyla itu hasil produk fermentasinya yaitu berupa oncom. Untuk yang kelima ada fermentasi protein hewani. Itu jenis fermentasi mana ini menggunakan mikroorganisme yang mempunyai kemampuan memfermentasikan protein hewani. Dari produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Contoh mikroorganismenya itu seperti Streptococcus, Thermophilus, dan hasil fermentasi dari susu yaitu yogurt, berupa yogurt. Lalu yang keenam ada fermentasi lemak, yaitu fermentasi yang menggunakan mikroorganisme jenis Streptococcus lactis dan Lactoconostox theremoris, memfermentasikan lemak yang menghasilkan produk fermentasi yaitu berupa margarin dan mentega atau butter. Yang 7 ada fermentasi sayuran.
dan mikroorganisme jenis Leuconostoc mesenterioides dan dilanjutkan oleh Lactobacillus brevis mempunyai kemampuan untuk memfermentasikan sayuran, contohnya asinan sayuran, kimchi, dan sawi asin. Mikroorganisme jenis ini termasuk dalam bakteri asam laktat. Lalu ada definisi starter. Starter itu merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Syarat starter ini fermentasi yaitu murni, unggul, stabil, dan bukan patogen. Lalu apabila proses fermentasi itu diberi starter, itu dinamakan fermentasi tidak spontan. Lalu untuk jika tidak diberi starter itu dinamakan fermentasi spontan. Lalu adapun tujuan penambahan starter pada proses pembuatan wine. Nah, ini kan termasuk pembuatan wine ini termasuk fermentasi tidak spontan. Lalu untuk membentuk fermentasi berjalan lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Akan tetapi penambahan starter yang tidak tepat, takarannya itu justru akan menghambat proses fermentasinya. Takarannya itu misal 1 sendok per hari. Lalu ada kurva pertumbuhan bakteri. Yang pertama itu ada sebelumnya fase pertumbuhan bakteri itu mengalami 4 fase, yaitu yang pertama ada fase lag, yaitu fase yang dimana itu dapat berlangsung selama 5 menit sampai beberapa jam karena bakteri itu tidak akan segera membelah diri tetapi mengalami masa-masa adaptasi terlebih dahulu dengan sejumlah aktivitas metabolisme. Lalu yang kedua ada fase logaritme. Pada saat ini terjadi pembelahan sel yang sangat cepat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Lalu yang ketiga ada fase stasioner, yaitu fase ini dialami ketika jumlah nutrisi itu menurun dengan cepat atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan itu melambat sehingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Jadi pada grafik ini yang grafiknya lurus itu merupakan fase stasioner. Itu jumlah sel yang mati dengan yang baru itu seimbang, garisnya lurus. Lalu ada yang terakhir itu fase penurunan atau fase kematian yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri hidup atau dalam kurva itu terjadi penurunan garis. Dan untuk selanjutnya untuk definisi wine. Wine ini merupakan jenis minuman yang menggunakan alkohol dari cairan buah-buahan. Lalu minuman ini dapat dibuat dengan jalan fermentasi dengan yeast Steinberg atau Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini merupakan bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi wine. Nah, fermentasi ini bisa berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Dalam fermentasi ini dijaga agar botol tertutup rapat, tidak masukkan udara. Kenapa? Karena fermentasi wine ini merupakan fermentasi anaerob yang di dalam prosesnya itu tidak memerlukan adanya oksigen. Lalu di sini ada macam-macam jenis wine. Yang pertama ada red wine. Red wine itu sendiri merupakan minuman anggur yang berasal dari anggur yang berwarna merah. Nah, ini merupakan warna merah itu diperoleh dari pencampuran antara kulit dan biji dalam sari buah yang telah diperas untuk fermentasi. Nah, kulit ini juga berfungsi sebagai penambah rasa, penambah bau harumnya. Lalu untuk white wine itu bisa dibuat dari buah anggur jenis apa saja. Bisa anggur hijau, asalkan selama proses fermentasi kulit dan bijinya sudah dipisahkan.
sekali buah. Beda dengan red wine tadi yang tetap dimasukkan antara kulit dan bijinya. Lalu yang ketiga ada rose wine, yaitu merupakan jalan tengah antara merah dan putih. Kulit anggur ini dibiarkan melalui proses fermentasi atau jumlahnya dibatasi. Rose ini diminum di musim-musim panas. Karena rasanya yang menyegarkan dan lebih ringan daripada red wine. Selanjutnya ada reaksi fermentasi wine. Nah, ini fermentasi alkohol adalah transformasi anaerob dari gula, terutama glukosa dan fruktosa, yang akan dirubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Proses fermentasi ini dilakukan oleh ragi, Saccharomyces dan juga bisa menggunakan bakteri Ximomonas mobilis. Apabila proses tersebut bisa dirangkum dengan reaksi sebagai berikut yang telah digambarkan, yaitu glukosa itu ditambahkan dengan ragi spesies Saccharomyces cerevisiae, lalu sehingga didapatkan hasil 2 molekul etanol berbentuk liquid dan gas karbon dioksida ya. Lalu untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya. Oke, terima kasih Mas Nafir. Makannya, oke. Mungkin yang selanjutnya ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi fermentasi. Jadi kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi itu? Jadi di sini banyak nih variabel-variabel yang berpengaruh pada proses fermentasi. Antara lain itu ada bahan baku, suhu, pH, konsentrasi ragi, waktu fermentasinya, nutrisi ragi, dan volume starter. Mungkin sekarang aku jelasin soal yang pertama, mungkin bahan baku ya. Bahan baku di sini. Kenapa kok bahan baku ini berpengaruh gitu? Nah, pada umumnya kan bahan baku yang mengandung senyawa organik, terutama glukosa dan pati, itu dapat digunakan sebagai substrat dalam proses fermentasi. Jadi itu sangat berpengaruh ya pemilihan bahan baku dan segala macam. Terus suhu juga berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui 2 hal nih. Jadi yaitu ada secara langsung mempengaruhi aktivitas enzimnya, enzim khamir ya, dan secara langsung juga bisa mempengaruhi hasil alkohol karena adanya penguapan. Nah, seperti proses biologis yang lain, kecepatan fermentasi ini juga akan bertambah sesuai dengan suhu yang optimum. Umumnya itu di kisaran 27 sampai 32 derajat Celcius. Jadi lanjut, next. Nah, yang selanjutnya ada pH nih. Nah, pada umumnya pH itu untuk fermentasi membutuhkan keasaman 3,4 sampai 4 aja. Ini kenapa? Ya karena lingkungan hidup dari starter yang dapat tumbuh dan melakukan metabolisme pada pH tersebut. Jadi starternya itu cuman bisa tumbuh di keasaman 3,4 sampai 4 pH aja. Terus konsentrasi ragi nih. Nah, konsentrasi ragi yang diberikan pada larutan ini optimalnya adalah 2 sampai 4% dari volume larutannya. Jadi jika nanti konsentrasi ragi yang diberikan kurang dari kadar optimal, nanti bakal menurunkan kecepatan fermentasinya karena sedikitnya massa yang akan mengurangi glukosa menjadi etanol gitu. Terus juga waktu fermentasi di sini juga berpengaruh. Jadi waktu fermentasi yang biasa dilakukan itu 3 sampai 14 hari. Nah, jika waktunya terlalu cepat, Saccharomyces cerevisiae ini masih dalam masa pertumbuhan sehingga alkohol yang dihasilkan dalam jumlah sedikit, dan jika terlalu lama Saccharomyces cerevisiae akan mati, maka alkohol yang dihasilkan tidak maksimal. Jadi sebagai contoh aja, dalam praktikum itu dalam bahan bakunya itu cuman istilahnya titik maksimalnya itu cuman sampai 12% alkohol saja, kadar alkoholnya sampai 12%. Jadi ketika misalkan 7 hari sudah mencapai titik maksimal 12%, nah mending teman-teman di stop aja untuk fermentasinya karena tidak akan berpengaruh apa-apa jika dilakukan sampai 14 hari sekalipun. Next. Lalu yang selanjutnya ada nutrisi ragi ini. Nah, ragi di sini kan memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan
ragi selama proses fermentasi berlangsung. Misal nih, ada unsur C, ada pada karbohidrat, terus unsur N ini dengan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, ZA, dan urea. Terus ada unsur P di sini penambahan pupuk fosfat dari NPK, TSP, DSP, dan lain-lain. Terus juga volume starter juga berpengaruh nih kepada fermentasi. Di penambahan volume starter yang sesuai pada proses fermentasi itu sekitar 5% dari volume fermentasi. Next. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian fermentasi dalam dunia industri. Nah, pembuatan di sini yang pertama mungkin pembuatan minuman beralkohol ya, yang kita sering banyak tahu itu memang dalam pembuatan minuman beralkohol itu diperlukan proses fermentasi. Fermentasi secara anaerob dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, misalkan yang seperti dijelaskan oleh teman saya tadi, Nabil, Mas Nabil tadi bilang di awal ada wine nih, contohnya ada wine. Nah, terus wine kan juga ada yang dibiarkan atau disimpan sampai 1 tahun, dan itu malah menjadikan apa istilahnya lebih mahal wine-nya gitu. Jadi apakah itu sebuah fermentasi? Jadi bukan ya, itu bukan fermentasi, tapi itu merupakan proses aging. Jadi aging ini berbeda dengan fermentasi. Aging ini seperti ya disimpan saja, cuman apa yang akan terjadi nantinya jika semakin lama disimpan, wine itu nanti bakal semakin halus ketika diminum. Jadi perbedaannya fermentasi sama aging. Terus yang kedua sebagai bioetanol. Nah, etanol kan alkohol yang didapat dari fermentasi, bahan-bahan yang mengandung gula, pati atau selulosa. Next. Nah, ini berhubungan dengan praktikum minggu kemarin. Jadi tabel pengamatan fermentasi wine pada buah nanas, kebetulan kami dapat untuk sampelnya itu nanas. Jadi di sini kita bisa lihat dari hari pertama mungkin buah nanas yang sudah diuji itu baunya masih harum, rasanya manis, warnanya masih kuning. Nah, di sini tidak ada gelembung, tidak ada berbusa, tidak ada endapan. Yang kedua, yang hari kedua bisa dilihat bau, rasa, warna masih sama, cuman di sini ada perbedaan. Sudah mulai ada gelembungnya nih, cuman tetap masih tidak berbusa, dan mulai ada endapan. Terus hari ketiga itu masih sama juga, dari bau, rasa, dan warnanya masih sama, cuman di sini gelembungnya ada, tidak berbusa, masih tidak berbusa, ada endapan. Terus ya hari keempat sama, dari bau, rasa, dan warna masih sama. Nah, ini ada perbedaan nih. Mulai ada perbedaan di mana gelembungnya sudah mulai ada, busanya sudah mulai ada, dan juga endapannya juga mulai ada. Bukan mulai ada, jadi sudah mulai bertambah, masih ada endapannya. Terus yang hari kelima, nah ini mulai beda dari segi baunya. Dari baunya ini sudah mulai masam, terus rasanya manis, terus warnanya masih sama. Untuk keterangannya masih sama seperti hari keempat, masih ada gelembung, berbusa juga ada endapan. Nah, hari keenam ini ada perubahan di bau sama warnanya. Jadi di bau masam seperti yang di hari kelima, rasanya manis, warnanya dari hari kelima berbeda, jadi kuning cerah di sini. Jadi ada untuk keterangan sendiri masih ada gelembung, berbusa juga ada endapan. Hari ketujuh sama nih dengan hari ke-6. Untuk bisa dilihat pada tabel untuk hari ke-7 sudah sama, masih sama saja seperti hari ke-6-nya. Next slide. Nah, untuk fermentasi wine pada buah nanas ini tabelnya mungkin ini kesalahan pada gambarnya ya, jadi cuman untuk keterangannya jelas di sini berbentuknya masih bentuk fokus, tidak berintis sel, dan yang digunakan ini berdasarkan lensa okulernya 10 kali, berdasarkan lensa okulernya 40 kali. Reaksi yang terjadi di sini ada glukosa ditambahkan dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae menjadi etanol plus karbon dioksida. Next slide. Ini ada pembahasan lagi berdasarkan hasil pengamatannya tadi pada persamaan fermentasi wine itu dengan bahan
maupun nanas, kita bisa mengetahui bahwa proses fermentasi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama pembuatan starter dengan bahan cambah yang telah ditambahkan khamir Saccharomyces cerevisiae yang telah diinkubasi selama 24 jam, dan tahap fermentasi wine dari nanas kurang lebih selama 7 hari. Nah, pada proses fermentasi hari ke-1, nanas ini berbau harum, rasa manis, dan warna kuning. Namun belum terbentuk gelembung, busa, dan endapan. Kemudian pada hari ke-2 sampai 3, nanas berbau harum tetap seperti di hari pertama, cuman sudah mulai terbentuk gelembung dan endapan, namun belum berbusa. Kemudian pada hari ke-4-nya, apel berbau harum, rasa manis, dan berwarna kuning, serta sudah mulai terbentuk gelembung, endapan, dan berbusa. Kemudian pada hari ke-5-nya, apel ini nanasnya sudah mulai berbau masam, berasa manis, dan berwarna kuning, serta sudah mulai terbentuk gelembung, endapan, dan sudah mulai terbentuk endapan juga dan berbusa. Pada hari ke-6 dan ke-7, nanas di sini berbau masam, rasanya mulai manis, dan berwarna kuning cerah, serta mulai terbentuk gelembungnya, endapan, dan berbusa juga. Misalnya lanjut. Nah, berdasarkan tabel pengamatan mikroskopinya sendiri, itu kita dapat tahu bahwa khamir yang terdapat pada fermentasi wine nanas ini bentuknya fokus, tidak memiliki inti sel, dan ketika diamati secara mikroskopis dengan perbesaran lensa okuler besar dan lensa objektif 40 kali. Setelah dilakukan proses fermentasi, wine ini nanti disaring terus disterilkan dengan pemanasan menggunakan pendingin tegak. Nah, tujuan pendingin tegak ini diberikan supaya apa? Supaya kandungan alkohol dalam wine tidak terjadi penguapan dan didapatkan kadar alkohol setelah fermentasi 8%. Dibacanya dengan apa? Dibacanya dengan alat ukur alkoholometer. Next. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan data hasil percobaan fermentasi wine buah nanas, kita juga dapat mengetahui bahwa hasil yang diperoleh pada percobaan diperoleh kadar alkohol pada fermentasi wine buah nanas sebesar 8% dan berwarna kuning cerah dengan waktu fermentasi selama 7 hari. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, di mana dikutip dari jurnal berjudul Uji Organoleptik dan Sifat Kimia Minuman Fermentasi Nanas yang ditulis oleh Justina pada tahun 2011, bahwa minuman hasil fermentasi nanas khususnya itu mempunyai kadar alkohol berkisar 5-20%. Next. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil percobaan juga selama 7 hari, kita itu tahu bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi, dari perubahan bau, warna, dan rasa dari hari ke hari. Menunjukkan bahwa proses fermentasi yang sedang berlangsung ini itu disebabkan oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Menurut Samuri pada tahun 2017, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi di antaranya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada ragi, suhu, pengaruh pH, substrat. Ragi sendiri mempengaruhi kecepatan fermentasi. Jadi apabila nanti pemberian ragi terlalu sedikit, maka fermentasi menjadi lambat. Sebaliknya, kalau misalkan ragi terlalu banyak, maka proses fermentasi dan pembusukan yang terjadi terlalu cepat dan kurang efektif. Jadi nanti cepat busuk itu malahan. Jadi suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi juga mikroba yang berperan dalam proses fermentasi ini. Nah, suhu optimal dalam fermentasi sendiri itu berkisar antara 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Terus juga ada pengaruh dalam pH, di mana mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai untuk pertumbuhannya nih. Jadi kamir misalkan. Jadi kamir itu dapat hidup pada pH rendah, yaitu 1-2 dan substrat, di mana nanti mikroba ini memerlukan substrat yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhannya. Next. Nah, jadi sebelumnya terima kasih, juga mohon maaf jika dari penjelasan kami terdapat kesalahan dan kekurangannya. Saya Vicky Putra, NPM 19171, dan Muhammad Nabil Kamadi, NPM 19169. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.